baru-baru ini di Kabupaten Pati, bupati yang dipilih oleh rakyat ternyata mengecewakan rakyat, menyengsarakan rakyat dengan rencananya mau menaikkan katanya pajak PBB sampai 250%. Tapi ada juga di wilayah lain bahkan sampai 500%, ada bahkan sampai 1000% naik itu pajak PBB. Cuman yang bergerak baru dari Kabupaten Pati, rakyatnya bergerak, rakyatnya bersuara, turun ke jalan, menuntut itu bupati agar turun dari jabatannya. Ada Menteri Keuangan Indonesia ini mengatakan, dia menyamakan antara pajak dengan zakat. Sama atau beda zakat dengan pajak? Beda. Kalau zakat itu memang diwajibkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang namanya pajak dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak akan masuk surga orang yang memaksa-maksa bayar pajak. Orang yang mengutip-utip pajak tidak akan masuk surga. Berarti apa itu maksudnya? Bagi yang muslim rakyatnya tidak wajib pajak, yang wajib hanya zakat di dalam sistem pemerintahan Islam. Tapi di dalam sistem saat ini, sistem kapitalisme demokrasi sekuler, pajak itu malah wajib, bahkan kalau tak bayar dia bisa dipaksa, bisa dihukum segala macam. Ada rupanya sistem pemerintahan di dalam Islam, ada. Mana dia buktinya? Apakah ada dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada. Di mana dia itu? Bisa kita lihat di sirah nabawiyah. Mana pemerintahan Rasulullah? Itulah di Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai seorang ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebagai nabi dan rasul, tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebagai kepala negara yang memimpin umat di dalam negara Madinah Al-Munawwarah. Tapi Rasulullah sudah wafat. Maka Rasulullah bersabda, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun, wa innahu la nabiyya ba'di, wa satakunu khulafa'u fataksuru. Dulu Bani Israel itu dipimpin dan diurusi oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat maka digantikan oleh nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya tak ada lagi nabi setelahku, tapi yang ada adalah para khalifah dan jumlah mereka banyak. Ada Khalifah Abu Bakar, wafat Khalifah Abu Bakar, digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab, wafat Khalifah Umar bin Khattab, digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan, wafat juga Utsman bin Affan, digantikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini namanya Khulafaur Rasyidin. Digantikan oleh Muawiyah. Setelah itulah dikatakan ada khilafah Bani Umayyah. Khilafah itu maksudnya pemerintahan Islam. Nama pemimpinnya khalifah, panggilan pemimpinnya khalifah. Yang dipakai juga sama, sistem pemerintahan Islam, warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis kekhilafahan Bani Umayyah digantikan oleh kekhilafahan Bani Abbasiyah. Habis masa kekhilafahan Bani Abbasiyah maka berganti menjadi kekhilafahan Utsmaniyah, terakhir di Turki tahun 1924. Jadi berapa lama itu pemerintahan Islam bertahan? Sekitar hampir 14 abad. Luar biasa ketika Islam yang memimpin, pemerintahan Islam yang memimpin, maka keadilan didapatkan oleh bangsanya, rakyatnya. Kesejahteraan didapatkan oleh rakyatnya, baik yang muslim maupun yang non muslim. Dari tahun 1924 sampai hari ini tidak dipakai sistem pemerintahan Islam, tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Ketidakadilan yang didapatkan, kesengsaraan yang didapatkan. Bagaimana di dalam sistem pemerintahan Islam pendapatan negara? Apakah dari pajak? Tidak.
Kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal: padang rumput, air, dan api. Ulama menjelaskan apa maksudnya padang rumput. Kalau saat ini hutan itu milik rakyat. Berapa juta hektar itu hutan itu milik negara yang seharusnya milik rakyat, tidak didapatkan oleh rakyat. Banyak penggusuran, coba kita lihat itu. Hasil dari laut itu seharusnya dikuasai oleh negara, hasilnya diserahkan kepada rakyatnya. Tambang, ada tambang emas, ada tambang batu bara, ada tambang nikel, ada tambang migas. Kemana itu semua? Ternyata dikuasai oleh asing dan asing, tidak didapatkan oleh rakyat itu. Di Papua ada PT Freeport milik Amerika. Batu bara itu dikuasai oleh swasta. Nikel itu dikuasai oleh asing dan asing. Tapi ketika ingin mendapatkan pendapatan negara, rakyat malah dipaksa dengan pajak.